Saya akan melanjutkan ya dasar-dasar EKG, yaitu bagaimana terbentuknya ya gambaran gelombang pada EKG ya, bagaimana supaya kita bisa melihat atau mendapatkan gambaran gelombang. Maka ada alat tentunya yang harus kita miliki. Yang pertama tentu adalah alat EKG. Nah, alat EKG ini harus punya sensor ya untuk menerima impuls listrik dari jantung, yaitu dengan alat yang namanya elektrode. Nanti elektrode ini yang akan menangkap sinyal pada permukaan kulit kita untuk kemudian nanti dihantarkan pada alat EKG untuk diproses ya. Jadi pada prinsipnya elektroda tentunya harus beberapa, dapat diletakkan di mana saja pada permukaan tubuh. Untuk apa? Untuk merekam aktivitas listrik jantung. Dan nanti kita akan melihat ketika letaknya berbeda, itu akan mempengaruhi gambaran atau konfigurasi gelombang yang akan terlihat ya. Itu sederhananya. Prinsip dasarnya adalah kalau ada satu gelombang depolarisasi di mana dia bergerak ke arah titik elektroda ya, yang positif, itu akan menyebabkan defleksinya atau gelombangnya akan ke arah positif atau ke arah atas pada kertas EKG. Sebaliknya, kalau gelombang depolarisasinya itu menjauhi dari arah elektrodanya, itu akan menyebabkan defleksi negatif. Ya, prinsipnya tetap kita harus mengerti bahwa proses depolarisasi itu adalah proses perubahan muatan listrik ya, perubahan voltase listrik pada sel-sel miokardium. Kita perhatikan ini adalah alat elektrodenya ya, ini alat elektrode dan ini adalah satu sel jantung tentunya ya. Nah, kita melihat elektrodenya diletakkan pada sisi sebelah kanan. Ini ya, ini sisi sebelah kanan. Lalu seperti kita ketahui bahwa normalnya sel-sel jantung itu di dalamnya adalah bermuatan yang negatif. Ini harusnya negatif pada awalnya ya. Ini negatif pada awalnya. Tentunya di luarnya masih positif, masih positif, masih positif, masih positif, masih positif, semua masih positif dalam keadaan yang istirahat ya. Tapi kemudian terjadi depolarisasi, maka akibat depolarisasi ini yang di dalamnya negatif ini tadi akan berubah menjadi positif, 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 positif ya, dimana nanti penjalanan positif ini kemudian tentunya menuju ke arah elektroda yang ada di sisi ini. Maka gambaran gelombang yang muncul adalah defleksinya ke arah atas atau positif ya. Sebaliknya nanti ini berarti kita sebut alat depolarisasinya adalah dari kiri ke kanan. Sebaliknya, andai kata di sini ada elektrode dan arah depolarisasinya adalah dari kiri ke kanan, maka gambaran gelombangnya menjadi sebaliknya, yaitu ke arah bawah. Ini ya pada EKG. Kalau ini adalah elektrodenya yang diletakkan di permukaan tubuh. Nah, kita lihat di sini,
Ini dalam keadaan istirahat ya, berarti di dalamnya semua negatif. Elektrodenya kita letakkan di sebelah kanan dan kita tetapkan arah depolarisasinya itu adalah arah ke kiri. Ya, maka sekarang gambarnya menjadi nih. Ya, ini menjadi positif-positif. Lihat bahwa proses depolarisasinya itu berlawan arah dengan arah dari letak elektroda. Ya, ke kiri, sedangkan elektroda di sisi kanan ini. Maka gambaran EKG-nya adalah ke arah defleksi yang negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau kita letakkan elektrodanya pada sisi tengah dari area penjalaran impuls, dan kita tetapkan ini arah depolarisasinya adalah ke arah kanan. Ya, maka ketika terjadi depolarisasi yang mana arahnya itu adalah ke arah daripada elektroda, maka akan muncul defleksi yang positif. Tetapi nanti ketika dia sudah melewati area dari elektroda, berarti dia menjauhi elektroda ini, maka nanti kita akan melihat depolarisasinya, gambaran EKG-nya adalah ke arah bawah. Nah, ini kira-kira ya. Maka gambarannya diawali tadi ke arah atas, lalu ketika dia sudah mencapai titik dari elektrodanya, dia kemudian ke arah bawah depolarisasinya. Maka kita lihat di sini akan terbentuk dua gelombang. Gelombang pertama sampai bagian ini nanti, itulah ketika dia mendekati elektroda. Nanti akan terbentuk gelombang yang berikutnya, yaitu mulai dari titik ini begini. Inilah gambaran ketika dia menjauhi elektrodenya ya. Jadi kira-kira elektroda ini memang seperti tempat di mana kita meletakkan atau dari arah mana kita melihat penjalaran arus listrik pada jantung. Kalau penjalarannya itu ke arah mata pandangan kita, maka defleksinya positif. Kalau penjalaran menjauhi mata kita, maka defleksinya menjadi arah yang negatif. Ketika dikatakan selesai dia depolarisasinya, ya, itu nanti kemudian akan kembali ke garis baseline. Ini tadi ya. Maka ini yang bagian yang menjauhi, ini bagian yang mendekati perubahannya ya. Coba ulang. Nah, ketika begini arusnya sampai ke elektroda, maka muncul gelombang yang positif. Ketika depolarisasinya menjauhi elektroda, maka dia akan muncul defleksi yang negatif. Dan perlu diketahui, ini adalah namanya gambaran gelombang yang bifasik ya. Jadi ada dua arah dia. Ini kita coba review dengan cepat ya. Ini adalah elektroda diletakkan di sisi kiri, ada elektroda di sisi kanan, ada elektroda di tengah, dan ada elektroda di sisi kanan ya. Ini kita tetapkan sebagai arah, tetapi lihat ini adalah arah repolarisasi. Kalau tadi adalah arah depolarisasi. Maka kalau repolarisasi yang terjadi itu menjauhi elektroda, gambarannya defleksinya positif. Kalau repolarisasinya mendekati elektroda, maka repolarisasinya menjadi arahnya negatif. Kalau repolarisasinya menuju ke arah elektroda, maka tadi saya katakan repolarisasinya akan arah negatif ya. Dan tentunya ini sebaliknya ya. Kalau ini tadi ceritanya depolarisasi, maka ini gelombangnya semua akan kebalikannya. Maka setelah selesai repolarisasinya, gambaran yang muncul semua gelombang akan kembali ke baseline ya. Ini gambarannya ketika dia menjauhi. Ini kalau dia berada di tengah-tengah perjalanan, arah perjalanan dari gelombang impuls arus, gelombangnya namanya bifasik.
Dan kalau dia mendekati, kalau untuk repolarisasi ya, maka gelombangnya arahnya adalah defleksi negatif. Ini penting, harus dimengerti. Silahkan diulang-ulang bagian slide ini ya, sampai kita bisa mengerti ya. Nah, jadi secara sederhana bahwa perjalanan listrik di jantung itu arahnya itu nanti yaitu ada namanya vektor ya. Vektor ini adalah gabungan ya, atau rerata, tentunya rerata dari impuls listrik. Tapi lebih tepatnya yaitu adalah suatu arah ya, arahnya. Maka kalau kita lihat jantung secara keseluruhan begini ya, nah itu, maka aliran listrik jantung itu kira-kira itu arahnya yang seharusnya itu adalah, saya gambarkan ya, begini, 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 begini. Lalu dari sini berkumpul semua ke AV node, dari AV node menyebar ke seluruh ventrikel kiri dan kanan pada waktu bersamaan. Ternyata arahnya itu kalau disatukan, diukur pada satu waktu, itu arahnya itu ternyata arahnya hanya di satu arah dominannya, seperti ini. Inilah arahnya. Maka kalau kita letakkan ada beberapa elektroda mengelilingi jantung itu, ada di sebelah kanan, sebelah bawah, dan sebelah kiri, kita akan melihat depolarisasi, berlaku hukum depolarisasi yang tadi ya. Kalau dia gelombangnya menjauhi elektrodanya, maka gelombangnya arahnya ke bawah. Kalau dia kemudian kira-kira melewati, ini kan letaknya di sini elektrodanya ya, berarti kira-kira di bagian tengahnya, maka gelombangnya akan bifasik. Kalau dia menuju dari elektrode yang kita letakkan, maka arahnya gelombang defleksi yang positif ya, begitu cara membacanya. Nah, maka kalau kita lihat EKG itu adalah melihat kepada 12 arah dari jantung kita. Inilah namanya alat EKG ya. Nah, jadi kalau ini masih dari 3 arah. Arah kedua, arah ketiga, sedangkan EKG itu sendiri tadi 12 arah ya, melihat jantung kita. Ingat, ini adalah depolarisasi. Maka kalau depolarisasinya menjauhi elektrodenya, gelombangnya akan menjadi arah defleksi ke bawah. Kalau dia menuju elektrodenya, maka arah gelombangnya menjadi defleksi yang positif. Dan kalau dia di tengah-tengah perjalanan dari gelombang depolarisasi ini, maka gelombangnya bifasik, ada yang ke arah atas dilanjutkan ke arah bawah. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Ini gajah menggambarkan jantung, kita anggap ya. Jadi ada orang lihat dari belakang, maka yang terlihat buntut, dilihat dari depan yang dia lihat belalai, dilihat dari samping dia bisa lihat perutnya gitu. Jadi andai kata ini adalah jantung, maka ada 3 arah melihat dari arah masing-masing jantungnya tersebut. Itulah yang diukur nanti berdasarkan aliran impuls listrik jantungnya ke arah mana. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 12 arah EKG itu karena ada alat EKG yang mana ada 6 elektrode ditempel di bagian dada plus 4 elektrode di tangan dan di kaki. Ini ada 6. Maka hasil dari komputer itu akan membuat hitungan sehingga dihasilkan juga 6 arah. Maka nanti jumlahnya ada 12 arah pandang ya. Kalau kita memakai EKG untuk mengukur atau menilai impuls jantung.
Nah, ini harus kita mengerti ya. Jadi kita lihat dulu secara potongan frontal ya. Jadi dari arah atas dan dari arah bawah dan dari arah samping kita mau melihat jantung itu ya. Dan ini akan memakai nanti lid-lid yang ada di tangan kanan, di tangan kiri, dan lid di kaki ya. Nah, ini kira-kira dikatakan dia akan, kalau ditarik garis begini, tapi ini hitungan komputernya ya, maka dia akan membentuk segitiga. Nah, segitiganya inilah maka hasilnya ini sudutnya dari arah 0 derajat melihat jantung, kemudian ini arah ditarik garis lurus ya. Nanti semua ini akan menghasilkan arah-arah tertentu untuk melihat jantung itu secara potongan frontal ya, dari frontal atau dari arah ya potongan frontal lah ya, atau koronal gitu ya. Nanti kita lihat gambarannya. Nah, ini akan kita lihat nanti gambarannya itu, atau kamera atau alat sensor itu ada namanya lid 1, lid 2, dan lid 3. Ini masing-masing titiknya berbeda untuk melihat jantungnya. Lid 1 itu kira-kira melihat jantung dari sudut 0 derajat ya. Lid 2 itu dari sudut 60 derajat. Dan lid 3 itu dari sudut 120 derajat ya. 120 derajat itu ya. Jadi maka ada dari sini aja kita sudah punya 3 sudut pandang terhadap jantung. Kalau saya gambarkan jantungnya begini, maka dia sedang melihat dari arah ini ya. Itu yang sudutnya 0 derajat namanya lid 1. Lalu ada yang lihat dari arah ini ya, 60 derajat. Ini kita sebut dia lid 2. Lalu ada yang melihat dari arah kiri bawahnya. Ini sudutnya 120 derajat atau disebut lid 3. Jadi udah ada 3 arah memandang jantungnya ya. Lalu kalau dilanjutkan hitung-hitungannya, maka ada 3 lid lagi, karena harus 6 lid ya. Yaitu ada lid AVL, AVR, dan AVF dengan sudutnya masing-masing. Ini sudutnya minus 30 AVL, ada sudutnya minus 150 derajat AVR, dan kemudian dari arah bawah lid AVF. Kira-kira kalau di jantungnya kita gambarkan, berarti yang AVL itu kira-kira lihat dari sini, arahnya sudutnya minus 30 derajat AVL. Lalu ada yang dia dari bawah namanya AVL, itu sudutnya 90 derajat. Lalu ada dari arah kanan atas namanya AVR, sudutnya minus 150 derajat. Jadi ada 3 sudut pandang tambahan ya. Kalau kita gabungkan maka kira-kira jadi seperti ini. Jadi ini ada 6 sudut pandang ya. Ini sudut pandang pertama, sudutnya 0 derajat namanya lid 1. Sudut pandang 2 namanya lid 2, sudutnya 60 derajat. Sudut pandang 3 namanya lid AVF, sudutnya 90 derajat dari arah bawah. Lid 3 juga masih dari arah bawah, itu 120 derajat sudutnya. Lalu AVR minus 150 derajat, dan kemudian yang terakhir minus 30 derajat AVL. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudut pandang secara potongan ini ya, frontal, untuk melihat penjararan dari impuls pada jantung. Ya, secara garis besar kita bisa lihat ya. Berarti yang ini melihat dari bagian bawah jantung ya. Kemudian yang ini melihat dari sisi kanan ya. Lalu yang ini melihat dari sisi kiri jantung ya. Itu sederhananya. Disimpulkan kira-kira seperti ini ya.
Jadi ada lead untuk melihat sisi bawah jantung, ada lead untuk melihat sisi kiri lateral, ada lead untuk melihat sisi kanan. Lead untuk melihat sisi inferior atau bawah, ada lead 2, lead 3, lead AVF. Ini sudutnya 60 derajat, 120 derajat, 90 derajat. Ini gambarannya. Kira-kira begini dia, ya. 2, AVF dan 3. Kemudian dari sisi kiri ada 2 lead 1 dan AVL. Ini sudutnya 0 derajat dan minus 30 derajat. Lalu dari sisi kanan, ini kira-kira dari sebelah sini melihatnya ya, namanya AVR. Nah ini penting dihafal. Yang dihafal itu kira-kira adalah sudutnya harus dihafal dan letaknya ini tadi harus dihafal terhadap jantung. Jadi gampang nanti waktu kita membaca EKG. Nah, lalu kita lihat 6 lead berikutnya. Yang ini lebih sederhana, gampang dimengerti, yaitu lead yang ditempelkan itu di dinding toraks kita, ya. Ini untuk melihat apa? Melihat jantung dari sisi depan belakang, ya. Ini sisi depannya, ini sisi belakangnya, kira-kira gitu, ya. Sisi depan itu ada leadnya mulai dari V1, V2, V3, V4, yaitu sisi depan, dan sisi kiri samping itu V5 dan V6, ya. Sisi posterior memang nggak ada bisa melihat jantung kecuali dengan lead tambahan, ya. Nah, dimanakah diletakkan leadnya yang untuk melihat jantung dari sisi depan dan samping kiri? Lead V1 itu pada intercostal space keempat di sebelah kanan dari sternum. Lead V2 itu intercostal space yang keempat di sebelah kiri dari sternumnya. V3 itu di antara V2 dan V4. V4 itu pada intercostal kelima pada setentang garis mid clavicula kiri. V5 itu di antara V4 dan V6, dan V6 sendiri pada intercostal space yang kelima pada garis mid axillary, ya. Ini kita lihat kembali gambarnya. Nah, ini kira-kira ya diletakkan, ini ditempel di badannya, ya. Kira-kira potongannya seperti ini, tapi nggak tepat sekali ya, karena dia potongannya, dia ingat potongannya ini adalah yang horizontal, ya, horizontal terhadap jantung. Oke. Kalau dia digrupkan, dikelompokkan, ada lead yang melihat bagian depan jantung, ada yang bagian lateral kiri, ada bagian bawah, ada untuk melihat ventrikul kanan, ya. Untuk melihat yang anterior, kita lihat pada lead V2, V3, V4 nanti, ya. Lalu untuk melihat sisi kiri, kita bisa lihat pada lead 1, AVL, V5 dan V6. Lihat sisi bawah, kita lihat pada lead yang 2, 3 dan AVF. Sedangkan lihat sisi yang ventrikul kanan itu pada lead AVR dan V1, ya. Ini dilihat-lihat, dipandang-pandang. Lalu pertanyaannya gimana ya kalau kita salah meletakkan elektrode? Ya, kita pasti akan mendapatkan gambaran gelombang yang terbalik, ya. Kita akan menganggap dia patologis, padahal karena kita meletakkan elektrodenya itu di tempat yang salah, ya. Jadi gambaran gelombangnya tidak seperti yang kita harapkan dalam keadaan normal. Nah, setelah kita meletakkan semua lead-lead itu pada tempat yang sebenarnya, maka yang dinilai dari masing-masing lead itu adalah apa ya, rata arah dari penjalaran impuls listrik itu. Nama rata arah itulah disebut dia vektor, ya. Jadi ini pelajaran di SMA ini, ya. Kalau ada gaya ke arah atas, gaya ke arah kanan, maka vektornya kira-kira kalau sama ini besarnya, vektornya adalah kira-kira 45 derajat, kira-kira begitu, ya. Maka inilah yang menjadi arah yang akan dibaca oleh elektroda tadi. Gitu ya. Jadi bukan ini dibacanya, ini dibacanya, enggak, tapi gabungan dari yang kedua ini yang berlangsung pada waktu yang sama, maka akan terjadi vektor satu arah saja dia nanti, arah impuls penjalanan listriknya. Kira-kira gambarannya kayak tim sepak bola, ya.
Satu tim ini mungkin bisa berlari kemana saja, ke arah mana saja, tapi tujuan akhirnya itu adalah untuk mencapai gawang lawan. Jadi ini arah vektornya, ini arah utamanya gitu ya, kesimpulannya atau rata-rata arahnya itu kira-kira begini. Walaupun mereka di sini bisa ke arah kanan, ke arah kiri, ke tengah, tapi tujuan akhirnya itu adalah harusnya ke arah gawang lawan. Ini vektor namanya. Jadi untuk mengetahui EKG yang normal kita harus mengerti ya, gambaran normalnya itu pada ke-12 lead EKG-nya ya. Apa yang harus kita tahu? Yaitu jalur normal dari aktivasi listrik jantung. Kemudian kita harus tahu nama-nama segmen, gelombang maupun interval. Tadi ya, segmen, gelombang, interval. Lalu kita harus tahu arahnya dari ke-12 lead tadi. Jadi ada 6 lead pada potongan frontal dari depan dan ada 6 lead pada potongan horizontal jantungnya. Itu pada yang prekordial yang 6 ya. Mungkin istilahnya agak sulit, tapi kalau nanti dihafal atau dipelajari 2-3 kali dibaca pasti bisa mengerti ya. Jadi yang 6 horizontal ini ingat itu tadi yang V1 sampai V6. Sedangkan yang frontal plane ini nih tadi yang ada lead 1, 2, 3, AVF, AVR dan AVL gitu ya. Jadi ada 12 ya. Dan konsep yang sederhana bahwa setiap lead tadi itu hanya akan merekam rata ya, rata-rata aliran daripada impuls listrik pada satu waktu. Ingat, pada satu waktu. Nah, sekarang kita coba melihat gelombang-gelombang ini dari ya ke-12 lead tadi ya. Jadi kita harus baca EKG, kita bacanya masing-masing dari lead mana yang mau kita lihat ya. Jadi kalau gelombang P, ingat prinsip gelombang P itu bagaimana terbentuk dan bagaimana penjalarannya ya. Ini gelombang P ya, dimulai dari SA node ya, dari SA node kemudian akan menyebar ke atrium kiri dan kanan. Ingat tadi yang ke kanan itu dari jaringan khusus atrium dan yang ke kanan itu yang ke kiri itu berarti dari Bachmans ya. Nah, dari arah penjalaran yang begitu banyak ini akan terbentuk satu vektor ya, ini vektornya. Ya, jadi ini arahnya. Nanti kita akan tahu ya, ada datanya nanti ya, arahnya berapa derajat begitu ya untuk gelombang P ini ya. Kira-kira ini arahnya kita sebutlah vektornya di arah 60 derajat ya, 60 derajat. Maka kalau ada kita lihat beberapa lead ya, kita masukkan tadi arahnya itu adalah yang seperti ini, kita ambil dia arahnya itu, ini arah berapa, 0 derajat, ini arah 60 derajat, ini arah 90 derajat, ini arah 120 derajat, ini arah minus 150 derajat, ini arah minus 30 derajat ya. Berarti dari sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudut pandang. Andai kata itu ini adalah jantungnya, lalu kita katakan tadi penjalarannya itu adalah ini ya. Maka harapan kita ya untuk yang di lead AVR ya, AVR tadi di 150 ini dia. Maka gelombang P yang terbentuk arahnya ke bawah ya. Pada lead 3 kan letaknya kira-kira di sini ya.
maka dia sudutnya kira-kira 90 derajat dengan arah letak dari lead lead 3, maka kita jumpai gelombang yang bifasik, ada yang naik lalu ada yang ke arah bawah. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang 0 derajat, maka dia akan menuju ke 0 derajat, maka gambarannya adalah defleksi yang ke atas, sama dengan yang 60 derajat defleksi ke atas. Yang 90 derajat mungkin juga defleksinya masih bisa yang bifasik. Nah, kalau belum mengerti yang gambaran bifasik harus lihat video yang sebelumnya ya, sampai bisa mengerti apa yang kita bicarakan ya. Nah, ini untuk gelombang P. Nah, kalau untuk gelombang QRS berlaku juga demikian ya, kira-kira QRS begini ya. Nah, arahnya juga hampir sama. Bedanya nanti untuk di gelombang QRS, maka kalau dia di lead AVR itu gelombangnya pasti akan ke arah bawah. Nah, gelombangnya jadi gelombang RS ya. Kalau di lead 3 juga dia akan bifasik, berarti dia akan ke arah atas dulu lalu ke arah bawah gitu ya. Dia akan menuju, saya koreksi sedikit. Kalau dia QRS tadi, saya hapus. Ini QRS ya. Maka pada lead, saya hapus lagi. Ini adalah arah QRS. Maka pada lead 3-nya ya, itu kemudian arahnya akan menjadi 2 arah ya. Pertama arahnya ke atas lalu begini, jadi bifasik dia nanti gelombang QRS-nya ya. Pada lead 1 pasti arahnya hanya bisa ke atas, ada gelombang Q sedikit ya. Jadi yang penting kalau menjauhi gelombangnya ke arah bawah, kalau dia mendekati gelombangnya ke arah atas, kalau dia melewati gelombangnya jadi bifasik ya. Nah sama halnya dengan kalau dia lead yang prekordial ya, V1, V2, V3, V4, V5 dan V6. Ini contoh gelombang P-nya. Gelombang P-nya lihat, V1 tadi kan letaknya di kanan ya, kanan dari sternum. Berarti kalau ini adalah SA node, kira-kira dia pasti akan meninggalkan daerah V1-nya. Maka atau masih bisa dia melewati ya daerah V1, maka dia akan terbentuk gelombang yang bifasik ya, karena dia letaknya tepat di atas, hampir di tengah-tengah perjalanan dari di atrium sebelah kanan ya, sampai nanti dia di V6. Karena arahnya ke arah lateral kiri, maka gelombang yang terbentuk, gelombang P-nya adalah arahnya defleksi yang ke atas. Tapi bisa saja ya, ada hal-hal yang individu dari letak jantung ini. Ada orang letak jantungnya begini ya, seperti gambaran pertama, ada letak jantungnya seperti ini. Jadi ya itu kemungkinannya kecil saja, hanya kita harus bisa memahami kemungkinannya tersebut. Jadi nggak ada antara orang yang satu dengan yang lain 100% sama ya. Nah, ini kita lihat coba untuk gelombang yang QRS ya. Selalu diawali dengan depolarisasi pada septum ini di sini. Perhatikan ya septumnya. Ya. Maka arah depolarisasi septum itu dari sini, karena dia dari sebelah kiri yang dominan yang tebal, maka dia akan menuju ke kanan. Arahnya menjadi dari kiri ke kanan. Maka kalau dilihat dari arah lead 1 yang sudutnya 0 derajat, akan timbul defleksi yang ke bawah. Ini defleksi yang ke bawah ini. Ini ya. Itu namanya gelombang Q. Nanti kita akan pelajari kapan disebut Q itu menjadi Q yang normal dan kapan itu yang Q patologis ya.
Nah, lalu kalau kita lanjutkan gambarannya, ini tadi saya katakan depolarisasi dari ventricle ya, ini ya. Maka kalau dibaca dari lead AVR, letak AVR kan di sini ya, minus 150 derajat. Maka perhatikan defleksinya semua ke arah bawah untuk gelombang QRS. Lalu untuk di lead 1 yang sudutnya 0 derajat di sini, maka arah gelombangnya kan ke arah lead 1, maka kita lihat defleksinya ke arah positif. Demikian juga di lead 2, defleksinya juga ke arah yang positif ya. Nah, waktu kita baca dia dari lead prekordial V1, V2, V3, V4, V5 dan V6. Nah, ini hampir sama ya. Yang penting kita tahu kira-kira letak V1 itu di mana. Maka ketika dia di V1, arahnya masih ke arah V1 tentunya ya, maka timbul gelombang yang menjauhi dari V1. Maka defleksinya ke arah yang negatif. V2 dia semakin ke arah tengah, maka bisa mulai muncul gelombang yang bifasik. V3 dan V3 juga bisa aja V3 juga bisa aja gelombang yang masih bifasik. Lalu yang V4 juga mulai dia refleksi yang positif karena letak prekordial yang keempat itu semakin ke kiri ya. Apalagi V5 ya, itu semakin ke kiri, dan V6 juga semakin ke kiri. Maka untuk pembacaan di arah lateral kiri tadi, yang memang penjalaran depolarisasi ventricle itu adalah ke arah lateral kiri, maka semua pembacaan pada lead yang di sisi lateral kiri defleksinya pasti harus ke arah yang positif ya. Nah, terakhir kita baca pada repolarisasi ya. Repolarisasi dari ventricle ya. Nah, ingat repolarisasi kebalikan dari depolarisasi. Tapi prinsipnya adalah gelombang T yang normal harus searah defleksi gelombang QRS. Jadi kalau QRS-nya ke arah atas, gelombang T yang normal harus ke arah atas. Itu sederhananya. Kalau defleksinya ke arah bawah, maka gelombang T-nya juga harus defleksinya ke arah bawah. Itu cara baca sederhananya. Lihat dari masing-masing lead-nya ya, di mana kita baca ya. Nanti ada skill lab khusus untuk pembacaan EKG. Kita ikuti langkah-langkah itu. Kalau udah ngerti prinsip yang ini, maka akan menjadi lebih gampang. Ini kita coba ya, buat beberapa kesimpulan sederhana ya. Yang pertama, gelombang P itu gelombang yang ukurannya kecil, dia akan positif atau defleksinya ke arah atas, biasanya pada lead yang dimana di lateral kiri dan di bagian inferior ya. Biasanya dia akan bifasik ya, jadi dua arah, ada ke arah atas dan ke bawah pada lead 3 dan V1. Juga biasanya paling positif pada lead 2 dan paling negatif itu pada lead AVR. Ya, perlu diketahui di lead AVR ini semua pasti negatif karena dia letaknya di belakang jantung ya. Jadi membelakangi dia. Jadi semua arah gelombang impulsnya itu malah menjauhi lead AVR. Lalu QRS itu biasanya gelombangnya besar dan dengan gelombang R yang tinggi ya, atau defleksi positif. Itu biasanya akan kita lihat yang defleksi positif tadi pada yang left lateral ya, lead yang left lateral, berarti bisa lead 1, bisa lead AVL, bisa lead ya itu 1 dan AVL. Lalu untuk yang prekordialnya V5 dan V6 ya. Dan juga pada lead inferior, berarti lead 2, lead AVF dan lead 3 itu dihafal ya. Dan kemudian adanya progresi dari gelombang R katanya, yaitu pembesaran yang berurutan ya, sekuensial dari gelombang R, yaitu pada lead yang ditempel di dada di prekordial
mulai dari V1 sampai V5. Jadi gelombang R-nya mulai dari V1 sampai V5 kita akan lihat dia harus tambah besar, tambah tinggi gelombang R-nya, ya. Gelombang Q yang kecil itu menunjukkan adanya depolarisasi pada septum. Biasanya sering dilihat pada satu atau beberapa dari lid lateral kiri, ya. Dan kadang-kadang saja di lid inferior. Jadi kalau mulai gelombang Q yang normal itu lihatnya di lead di left lateral, ya, bisa lead AVL, lead 1 dan juga beberapa di V5 dan V6, ya. Lalu beberapa pada lead yang inferior. Gelombang T itu biasa bervariasi tapi harus positif pada lead dengan gelombang T yang positif, gelombang R yang positif, ya. Nah, sekarang lihat EKG ini kira-kira bisa baca enggak, ya? Satu-satu kita baca boleh, ya. Sebaiknya juga begitu, ya. Nah, lead 1, ingat lead 1 sudutnya adalah 0 derajat. Berarti 0 derajat dia berarti kalau kita gambarkan jantung begini, 0 derajat itu di sini, 0 derajat. Nah, kalau kita ingat tadi gelombang P arahnya begini, gelombang QRS juga arahnya begini, ya kan? Berarti kalau ini arahnya, gelombang P-nya harus positif lah, ya kan? Gelombang R-nya juga positif. Karena R-nya positif, T-nya juga positif. Nah, kira-kira gitu. Kalau di AVR, ingat AVR tadi di sini, ya. AVR, maka semua meninggalkan lead AVR. Maka gambarannya gelombang P-nya kebalik, gelombang R-nya juga kebalik, dan gelombang T-nya juga pasti akan terbalik. Nah, itu sederhananya. Lalu pada lead 2, ya, sudutnya 60 derajat, gelombang P-nya positif, gelombang QRS-nya positif, gelombang T-nya juga searah dengan gelombang R. Dan analisa ini harus kita lakukan pada seluruh lead, ya. Dengan apa? Dengan mengetahui sudutnya dan letak leadnya di mana, sehingga kita bisa nanti memperkirakan benar apa tidak gambaran EKG-nya ini cocok atau enggak dengan gambaran yang normal, ya. V2 tadi juga udah kita gambarkan, letaknya itu adalah pada intercostal space yang keempat, ya, pada garis sternum, di pinggir garis sternum sebelah kiri, ya. Jadi kira-kira dia itu di atas bagian dari septum jantung lah, ya. Septum jantung, maka biasanya gelombangnya masih dominan ke arah defleksi yang negatif, ya. Ini gelombang QRS-nya. Gelombang P-nya masih bisa ke arah yang positif juga, ya. Dan gelombang T-nya ini kita lihat dia sedikit ke arah atas, ya, sedikit ke arah atas untuk gelombang T-nya ini, ya. Tapi mungkin kalau dilihat dari gambar ini sih kayaknya menurut saya sih kurang tepat juga, ya. Ini kan hasil dari gambaran printout komputer, mungkin bukan dari pasien tapi otomatis digambarkan, ya. Harusnya ini gelombang T-nya ke arah yang searah dengan gelombang R kalau dia normal. Nah, kita lihat di V5. Ingat V5 itu adalah bagian dari lateral kiri, ya. Lateral kiri berarti arah penjalaran memang ke arah kiri, maka semua positif, ya. Gelombang P positif, gelombang R positif, gelombang T-nya juga akan menjadi positif. Nah, itu yang kita nilai, ya. Baik, jadi kalau kita udah lihat basic 1 dan 2 ini, maka kita, ya, selamat, ya, bahwa Anda sudah melewati bagian yang paling sulit untuk bisa membaca EKG, karena nanti yang setelah ini kita udah tinggal lihat yang abnormalnya aja, yang tidak normal. Ini bagian yang harus kita ngerti supaya kita bisa tahu bagaimana gambaran EKG yang normal. Jadi terima kasih sudah boleh memperhatikan. Silahkan tetap untuk boleh berkomunikasi dengan saya, boleh via WhatsApp juga, ya. Ini nomor saya berikan 0852 152806, ya. Dr. Joseph. Oke, demikian
Kita akan lanjut lagi nanti dengan topik-topik lain. Semoga ini bisa membantu kita semua ya, untuk bisa menjadi dokter yang baik tentunya. Ya, Tuhan memberkati.